Umat Hindu jika memasuki areal suci khususnya pura, maka ada beberapa hal yang pantang dilakukan. Mulai dari yang berhalangan atau chuntake hingga beberapa etika lainnya. Selain itu ada juga pantangan menggeraikan rambut bagi seorang wanita jika mengaturkan sembah bakti ke sebuah pura. Apa alasannya? Jero Mangku Ketut Gede Kesumawijaya menjelaskan, hal itu telah tertuang dalam cerita Mahabharata. Kisah ini bermula dari satu dari dua epos Mahakarya yang terus abadi hingga saat ini, yakni Mahabharata. Lebih tepatnya pada kejadian di Balairung Istana ketika Drupadi diseret Dursasana dengan menjambak rambutnya, berusaha ditelanjangi oleh Dursasana sebagai budak taruhan yang baru saja mereka menangkan. Pada bab Sabe Parwe dan subbab Dyuta Parwe juga disebutkan Drupadi tak akan menyisir, memotong, dan mengikat rambutnya sebelum rambut itu dibasuh dengan darah Dursasana. Ini kemudian menjadi simbol kemarahan dan dendam. Pemangku yang ngayah di Pura Kahyangan, Desa Penestanan, Desa Sayan, Kecamatan Ubud itu menyampaikan, kisah Drupadi itulah yang berhubungan dengan pantangan menggerai rambut saat sembahyang di pura. Menurutnya siapapun yang datang ke rumah Tuhan, hendaknya berada dalam ketenangan dan kesucian, bukan dengan dendam apalagi kemarahan. Karena kemarahan seorang wanita itu kadang sampai tak terkatakan. Contoh paling terkenal dalam sastra Hindu soal rambut tergerai adalah ketika Parwati berubah menjadi kali. Dari bentuk Durga yang paling menyeramkan dan membuat dunia kocar-kacir. Disinggung apa kaitannya dengan rambut, Jero Mangku Gede Kesumawijaya menjelaskan, itu terlihat dalam wujudnya sebagai kali. Rambutnya hampir selalu tergerai. Meski begitu, ia mengakui sekarang pantangan ini jarang orang yang mengetahui. Jarang terlihat aturan itu terpampang di papan-papan petunjuk pura yang ada.